Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Nama saya Muhammad Regianto. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang sejarah perkembangan golongan salaf. Dalam hal ini akan dibahas dua hal, yaitu sejarah perkembangan golongan salafiyah dan yang kedua, karakteristik dan ajaran-ajaran pokok gerakan salafiyah. Untuk materi yang pertama tentang sejarah perkembangan salafiyah akan dipaparkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan gerakan salafiyah. Istilah salafiyah berasal dari kata bahasa Arab salafah yaslufu salaf, yang berarti mendahului, nenek moyang, leluhur, mazhab salaf. Ketika zaman para sahabat dan dua generasi selanjutnya, kata salafiyah ini tidak muncul menjadi identitas tertentu yang berfungsi untuk membedakan umat Islam dari golongan-golongan yang menyimpang. Untuk membedakan mayoritas kaum muslim pada akhir masa sahabat, identifikasi diri yang digunakan ialah istilah al-sunnah wal jamaah. Nah, di sini saya akan menambahkan materi sedikit dari sejarah perkembangan gerakan salafiyah. Setelah 3 generasi awal umat Islam, ditemukan yang namanya kelompok tertentu yang memperkenalkan diri sebagai golongan salafiyah atau sebagai perbedaan dari kelompok lain. Namun, pada saat itu ditemukan adalah pengakuan beberapa individu ulama sebagai salafiyah. Akan tetapi, kata salafiyah tidak menunjuk pada mazhab tertentu. Hal ini dibuktikan dengan ketika Ibnu Hajar menuliskan riwayat kehidupan Abul Iskat Muhammad bin Al-Qasim yang menyebutkannya sebagai Salafi al-Mu'taqad. Nah, sampai sini aja materi saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang karakteristik dan ajaran-ajaran pokok gerakan salaf. 1. Karakteristik gerakan salaf. Seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim Mazkur, ada beberapa karakteristik gerakan salaf, yaitu mereka lebih mendahulukan riwayat daripada dirayah. Dalam persoalan pokok-pokok agama dan persoalan cabang-cabang agama hanya bertolak dari penjelasan Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian mereka mengimani Allah tanpa perenungan lebih lanjut. Yang keempat, mengartikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya dan tidak berupaya untuk mentakwilnya. Yang kedua, ajaran-ajaran pokok gerakan salafiyah. Ada 3 ciri utama dalam ajaran pokok gerakan salafiyah. Yang pertama, mendahulukan syara daripada akal. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis sahih adalah sebuah kebenaran. Gerakan salafiyah ini beranggapan bahwa seorang muslim tidak boleh yang namanya menyingkirkan kandungan Al-Quran dan hadis, meskipun bertentangan dengan akal. Gerakan ini juga beranggapan bahwa harus mendahulukan ketentuan syara daripada pendapat akal. Yang kedua, meninggalkan takwil kalami. Dalam gerakan salafiyah, ayat-ayat Al-Quran yang sudah sangat jelas tidak diperlukan lagi diputar-putar maknanya kepada yang lain. Yang ketiga, gerakan ini sangat berpegang teguh pada nas Al-Quran dan hadis Nabi. Gerakan ini beranggapan bahwa akal harus tunduk terhadap firman Allah atau nas Al-Quran, karena akal insan tidak memiliki hak untuk menakwilkan nas agama, dan akal insan hanya bertugas untuk mencari alasan dan membenarkan informasi yang dibawa oleh nas agama. Nah, demikianlah pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat menambah ilmu dan wawasan untuk kita semua. Kami selaku materi mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.